warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Alif M. Thohir. Di video kali ini akan menjelaskan tentang beberapa hal mengenai apa sih itu ABK. Apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Jangan sampai kita salah kaprah atau salah pengertian tentang anak berkebutuhan khusus ini ketika kita hanya memahami garis besarnya saja. Kebanyakan dari para masyarakat ini memahami bahwa anak berkebutuhan khusus ini ialah anak cacat, anak penyandang ketunaan. Padahal dalam konsepnya ini ABK ini sangat jauh berbeda dari tiga hal tadi ini. Ya, memang istilah anak yang menerima pelayanan khusus dahulunya ialah anak cacat. Namun setelah melakukan pembaruan, kemudian dari anak cacat ini berubah menjadi anak luar biasa dan dipolis lagi sampai sekarang menjadi anak berkebutuhan khusus. Kenapa sih sampai adanya perubahan-perubahan seperti tadi itu? Ya karena memang hal ini sangat diperlukan agar ruang lingkup anak berkebutuhan khusus ini pelayanannya itu dispesifikasikan. Mungkin kita yang sebagai teman, sebagai orang tua patutnya memberikan pelayanan atau penanganan yang khusus atau yang layak dan pantas untuk mereka. Menurut saya sendiri ya ABK ini ialah anak-anak spesial karunia Tuhan gitu. Tuhan itu maha adil. Ketika kita diberikan kelebihan, ya sebaliknya kita bakalan mendapatkan kekurangan. Mereka pun seperti itu. Ketika mereka hidup dengan berbagai kekurangan yang tampak dari fisiknya atau psikologisnya, ya tentunya Tuhan juga memberikan kelebihan yang spesial bagi mereka. Belum tentu kita bisa hidup segar mereka, sekuat mereka. Tak jarang dari mereka memiliki keahlian khusus atau bakat-bakat yang menarik, yang unik gitu. Pemahaman seperti ini yang sangat diperlukan agar kita juga menghargai. Kapan seorang anak dikatakan anak berkebutuhan khusus? Itu ketika seorang anak memiliki penyimpangan kurang atau melebihi dari anak pada umumnya. Kemudian ketika mereka memiliki penyimpangan itu, ya mereka akan mendapatkan hambatan-hambatan dalam kesehariannya. Ketika mereka mengalami hambatan itu, nah maka seorang anak ini patutnya diberikan pelayanan khusus. Kemudian ada kategorinya lagi. Yang pertama itu ada anak disabilitas atau istilah dahulunya itu tunagraha atau retardasi mental. Nah, anak dalam kategori ini adalah anak yang memiliki intelijensi kurang dari rata-rata atau dengan IQ di bawah 70. Yang kedua lagi nih, anak disabilitas penglihatan. Anak yang memiliki hambatan dalam penglihatan baik secara keseluruhan maupun hanya sebagiannya. Di sini dikatakan bahasa dahulunya itu tunanetra. Kemudian juga ada anak disabilitas pendengaran atau tunarungu, itu yang memiliki hambatan-hambatan dalam pendengaran. Nah, baik berat maupun ringan. Kemudian itu ada anak disabilitas tubuh ya atau tunadaksa, yaitu anak yang memiliki penyimpangan atau kondisi fisiknya itu berbeda dari anak pada umumnya, sehingga hal tersebut bisa dapat menghambat aktivitas anak tersebut. Kemudian ada anak gangguan emosi dan tingkah laku. Anak dalam kategori ini ialah anak yang memiliki gangguan emosional atau tingkah laku yang berbeda atau menyimpang. Kemudian ada anak autis, ialah anak yang memiliki gangguan pada sistem syarafnya. Nah, anak autis ini setiap individunya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Makanya tidak ada ciri yang dikhususkan pada anak autis ini. Nah, kemudian selanjutnya ada anak gangguan pemusatan perhatian atau dan hiperaktif. Anak dalam kategori ini ialah anak yang memiliki gangguan pemusatan perhatian. Keinginan untuk menjadi pusat perhatiannya itu terlalu melebihi lah. Nah, ciri-ciri ini bisa kita lihat untuk anak yang hiperaktif. Biasanya kalau lagi di sekolahan itu ketika gurunya memberikan pengajaran, memberikan tugas, nah teman-temannya nih pada asik ngegambar atau ngerjain tugas atau menulis dan lain sebagainya. Namun si anak hiperaktif ini nggak bakalan betah diam mengikuti apa yang sudah diinstruksikan sama gurunya, apa yang sudah
ditugaskan oleh gurunya, anak tersebut malah akan mencari kegiatan-kegiatan yang menjadikan dia sebagai pusat perhatian gitu, seperti memanjat-memanjat di tembok lah. Bahkan si anak ini bakalan menjahili teman-temannya hanya untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari orang lain. Nah, kemudian ada anak kesulitan belajar. Anak yang dalam kategori ini ialah anak yang memiliki hambatan dalam belajar dan bisa saja disebabkan oleh faktor medis. Kemudian yang terakhir itu ada anak berbakat. Nah, jadi bukan hanya anak-anak yang penyandang ketunaan yang dikatakan anak berkebutuhan khusus, namun anak berbakat juga dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena ketika mereka memiliki bakat atau kemampuan akademis maupun non akademis yang melebihi anak pada umumnya, ya tentunya mereka diharuskan mendapatkan pelayanan khusus. Nah, oleh sebab itu mereka dikatakan sebagai anak yang berkebutuhan khusus. Sampai sini sudah paham apa itu ABK, apa saja kategori-kategorinya, ketentuan-ketentuan jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui ini, kita kan udah tahu ketika melihat anak dengan ciri-ciri seperti ini, dengan kriteria seperti ini, oh berarti anak ini termaksud ABK jenis ini, dan lain sebagainya. Dan untuk anak yang berkebutuhan khusus ini, kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan gitu, gak menyamakan perlakuan kita dengan anak-anak yang pada umumnya. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lupa like jikalau teman-teman merasa video ini bagus dan bermanfaat. Komen, berikan kritik dan saran-saran dari teman-teman, kira-kira mungkin ada salah kata, mungkin lain sebagainya, dan jangan lupa bagikan jika dirasa bermanfaat. Oke, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.